kesekian kali ku harus mengalah, untuk kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Oh, haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki harapan selama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Entah sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, berganti hari, sama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Walau terkadang bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Bahagiakah aku denganmu? Apa? Hah? Kak Ferry meninggal? Kecelakaan di mana? Kenapa Om gak beri kabar kepada kami? Om jahat. Padahal Kak Ferry kan baik. Saya minta maaf, Dimas. Semua gara-gara Om. Mbak Rini pergi juga gara-gara Om. Jangan-jangan Kak Ferry meninggal juga karena Om. Kesalahan saya sangat besar, Rani. Saya ingin memperbaikinya. Saya harus bertemu dengan Rini. Bu, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Rini? Maafkan Nak Rudi. Terpaksa kami tidak bisa memberitahu. Karena kami sendiri juga nggak tahu kemana Rini pergi. Lupakan Rini, lupakan kami. Agar kami bisa memaafkan Nak Rudi. Untuk kebaikan kita semua, lebih baik Nak Rudi jangan kembali lagi ke sini. Mak,
Mereka sangat membenci saya. Mereka tidak mau bicara dan tidak memperbolehkan saya untuk bertemu dengan Rini. Tapi saya yakin Rini ada di tempat ibunya. Apa rencana Bapak selanjutnya? Saya ingin Pak Edi berangkat ke Bogor. Temui Ibu Ida dan bicaralah dengan Rini. Katakan kalau saya sangat ingin untuk memperbaiki hubungan saya dengan dia. Dan tolong juga disampaikan kalau saya sangat menyesal atas segala perbuatan saya. Bagaimana kalau Ibu Ida atau Rini tidak mau menemui Bapak? Semua saya serahkan Pak Edi. Saya mau kehilangan uang berapa saja asal Rini mau kembali. Karena hanya Rini yang bisa menyelamatkan saya dari tuntutan Nini. Terima kasih, Dok. Kembali. Maaf, bisa bicara sebentar? Silakan. Rani, tunggu di luar sebentar ya. Iya, Bu. Bisakah Ibu menjaga Rani agar tidak mempunyai pikiran apapun juga? Sebab kalau dia mempunyai beban emosional sedikit saja, penyakitnya bisa kumat lagi. Saya ngerti, Dok. Tetapi bagaimana saya bisa membuat Rani tidak memikirkan kakaknya? Ia sangat menyayangi Rini. Bisakah Ibu menghubungi Rini agar untuk sementara pulang dan menunggui Rani? Nggak mungkin, Dok. Rini sekarang berada di Jakarta. Saya sendiri juga nggak tahu di mana ia tinggal. Obat ini hanya untuk menenangkan Rani. Berapa, Dok? Biasa. Terima kasih, Dok. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Aneh, semua orang kalau ditanya alamat Rini bilang nggak tahu. Padahal kan gue ada urusan penting sama Rini. Ini menyangkut uang yang nggak sedikit loh. Gue benar-benar nggak tahu alamat Tante Rini. Gue nggak percaya. Si Joko gue tanyain nggak tahu. Sekarang lo juga bilang nggak tahu. Padahal kan lo berdua teman baiknya Ferry. Pokoknya gue nggak percaya kalau Ferry nggak pernah cerita sama lo. Lu percaya atau enggak terserah. Gue dengan Joko memang sering main sama Ferry. Tapi Ferry nggak pernah cerita. Wan, lo butuh duit berapa sih untuk ngasih tahu alamat Rini? Gue nggak pernah menyembunyikan alamat Tante Rini. Dan gue nggak butuh duit lu. Mending lu serahin aja kepada orang lain yang mau nuruti kemauan lu. Makasih ya Wan. Lu udah ngasih ide yang bagus buat gue. Lo emang bener kok. Gue harus nyari orang yang tepat buat mewujudkan apa yang gue inginin. Udah ya Wan? Dah.
Rin, sini deh, duduk. Lagi duduk lagi sini ya. Aduh, kamu kenapa mimpi buruk ya? Minum dulu, Ge, biar kamu tenang. Saya mimpi jelek. Nggak bagus buat diceritain, moga-moga ini nggak terjadi. Aduh, Rini. Mimpi aja kok pakai dipikirin sih, Rin. Kok kamu ketawa sih, Nur? Abis kamu lucu sih ya. Aduh, Rin. Sini. Kamu kok percaya yang begituan sih, Rin? Mimpi itu membawa pertanda ya bagi kamu. Firasat, Biasanya kalau perasaan saya nggak enak akan terjadi sesuatu. Loh, Rin, mimpi aja kok dipikirin sih. Orang aku aja udah puluhan kali mimpi digigit ular. Tapi sekarang buktinya belum dapet jodoh juga tuh. Kamu ada aja deh, Rin. Saya harus tahu di mana mereka berada. Mereka? Ya. Mas Rudi dan bekas istrinya yang bernama Rini. Kamu punya potretnya? Enggak. Tapi saya yakin Mas Bob pasti bisa menemukannya. Mas Rudi kantornya di Jalan Raja Wali, Kafling 22. Simpan dulu uang kamu. Setelah mereka ketemu, baru kita bicarakan masalah ini. Terima kasih ya. Mas Bob nggak takut saya lari? Enggak. Saya tahu di mana mencari kamu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari Bobby. Mat, Raja. Ya, Bos. Sekarang siapa yang ingin kamu temui lebih dahulu? Rudi atau Rini? Mana aja boleh. Mat, duduk. Oke, Bos. Kalau gitu kita cari Rudi lebih dahulu. Karena alamat dan tempat kerjanya jelas. Baru setelah itu Rini. Soal gini kecil buat saya. Ayo, minumnya dihabisin. Bu, ada tamu yang nyariin Mbak Rini. Siapa ya? Nggak tahu, Bu. Ya udah, ini kamu terusin. Awas angus ya. Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Saya Edi, pengacaranya Pak Rudi. Silahkan duduk. Terima kasih. Apalagi yang Pak Rudi mau? Pak Rudi ingin agar ini melupakan apa yang telah lalu. Saya diminta untuk mengajari ini kembali ke Jakarta. Beliau telah menyadari semua kesalahannya. Saya ingin bertemu dengan Bu Rini, ada, Bu? Kemarin dulu juga Pak Rudi datang kemari. Pak Rudi menanyakan Rini. Saya tidak bisa menjawabnya. Karena saya sendiri juga tidak tahu Rini ada di mana sekarang. Kira-kira kemana, Bu, ya? Saya tidak tahu. Karena Rini tidak menyebutkan ia akan pergi kemana. Saya sangat gembira seandainya Pak Edi bisa menemukan Rini. Kami semua ingin tahu bagaimana kabarnya Rini sekarang. Pak Iskan sedang sakit, Pak, dan beliau berpesan saya harus memberikan berkas ini pada Bapak. Duduk, Rin. Terima kasih, Pak.
Bagaimana keadaan kamu sekarang, Rin? Baik, Pak. Evi, istri saya, tiap minggu kontrol kehamilannya di Dokter Zaki. Kamu kontrol di mana? Belum, Pak. Belum sempat. Sebaiknya kamu menyempatkan diri untuk kontrol. Karena kalau ada kelainan bisa cepat ditangani. Iya, Pak. Semua biaya akan ditanggung kantor. Nanti saya akan kasih tahu Bu Asti di bagian personalia. Terima kasih, Pak. Rin, Iya, Pak. menurut kamu dari ketiga proyek ini, mana yang paling punya prospek? Kamu kan yang nulis laporan ini kan? Iya, Pak. Tapi kan saya hanya menyusun. Berarti kamu sudah baca semua laporannya kan? Saya ingin dengar pendapat kamu secara pribadi. Proyek Pak Bonar di Jambi, Pak. Laporannya jelas, analisa Pak Bonar lengkap dan tajam. Sektor agrobisnis lebih menjanjikan. Kamu pernah kuliah di mana, Rin? Ekonomi atau akuntansi? Saya belum pernah kuliah, Pak. Ada apa, Pak? Enggak apa-apa. Kebetulan pendapat kamu hampir sama dengan pendapat beberapa staf saya. Cuman kebetulan, Pak. Permisi, Pak. Iya. Kamu. Gimana? Sudah dapat kabar? Belum. Masuk. Kenapa mesti buru-buru? Burung yang terbang tinggi, sekali waktu juga akan hinggap. Hanya soal waktu. Sejak kemarin anak buah saya sudah mengawasi di depan kantor Rudi. Dasar kunyuk. Kemana orang itu pergi? Ngapain sih? Kamu kelihatannya benci banget sama Rudi. Dia brengsek. Dia udah nipu saya. Dia bilang dia mau ngawinin saya, nggak taunya malah lari dari tanggung jawab. Kurang ajar kan? Cowok kan bukan hanya dia. Tapi dia telah nipu saya. Jangan khawatir. Saya sudah janji untuk menemukan Rudi. Kalau Bobby sudah janji, pasti akan dipenuhi. Apapun risikonya. Saya janji menemukan Rudi untuk kamu, nih. Saya ingatkan kamu. Di dunia ini masih banyak laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Siapa? Kamu? Ya, siapa lagi? Kalau kita bisa bekerja sama, Rudi akan lebih cepat kita temukan. Jadi mereka tidak mau bilang Rini ada di mana? Menurut Bu Ida, Rini pergi untuk mencari pekerjaan, Pak. Tapi Bu Ida sendiri tidak tahu Rini ada di mana. Bohong. Bu Ida bohong. Mereka semua bohong. Mereka sengaja tidak mau memberitahu di mana Rini supaya kita tidak bisa menemuinya. Kalau Rini ingin menghindari Bapak, tentunya dia tidak akan mencari pekerjaan di Jakarta, Pak. Bisa saja ke kota lain. Bandung, Surabaya, atau Semarang. Kemanapun Rini pergi, kita harus bisa menemukannya. Iya, Pak. Dari mana kamu, Nik? Semalam kamu gak pulang. Dari rumah Indri. Saya nginep di sana kok. Kamu bohong, Nik. Saya nggak bohong.
Indri semalam nelpon. Dia malah nanyain kamu. Kamu tuh sebetulnya kemana, nih? Oh, jadi Ibu nggak percaya sama saya? Kalau Ibu nggak percaya sama saya, ya udah. Kenapa pakai nanya-nanya segala sih? Lagian kan Ibu tahu kalau saya bohong. Kenapa masih nanya saya kemana? Nih, Ibu nih mau apa sih? saya ibumu, nih. Belakangan ini kamu banyak berubah. Semua orang juga berubah, Bu. Dunia juga berubah. Cuma Ibu aja nggak berubah. Tapi perubahanmu tidak wajar, nih. Sejak kamu naksir Pak Rudi, kelakuanmu banyak berubah. Sampai-sampai ibu tidak bisa lagi mengenali kamu. Ibu khawatir, nih. Ibu prihatin melihat semua ini. Kalau Ibu takut melihat, lebih baik Ibu nggak usah ngelihat. Menurut Ibu kan saya berubah. Tapi menurut saya, Ibu yang berubah. Dulu Ibu nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah cerewet. Nggak pernah curiga. Nggak pernah nanya macem-macem. Nih, lebih baik kamu lupakan Pak Rudi. Dia bukan jodohmu, nak. Ibu ketinggalan zaman. Dulu memang jodoh ada di tangan Tuhan, Bu. Tapi sekarang jodoh ada di tangan kita sendiri. Kalau kita berani memperjuangkannya, kita akan mendapatkannya. Jangan ajari ibu soal jodoh. Dan jangan kamu bawa-bawa nama Tuhan dalam hal ini. Ibu yang mulai. Bukan saya, tapi Ibu. Aku ibumu, nih. Aku berhak memperingati kamu kalau kamu sudah melebihi batas. Kamu harus ingat, nih. Kamu jangan terlalu tinggi bermimpi. Dan jangan mengharapkan yang tidak mungkin kamu dapatkan. Pak Rudi tidak pernah tertarik sama kamu. Apalagi memperhatikan kamu. Ibu cuma iri karena Ibu tidak muda lagi seperti saya. Ibu pikir saya tidak tahu mengapa ayah meninggalkan Ibu. Ibu pikir diri Ibu bersih. Ibu pikir Ibu tidak pernah nyeleweng selama hidup Ibu. Jangan munafik, Bu. Saya ini anak Ibu. Jadi jangan heran kalau saya begini. Ini karena saya mewarisi bakat Ibu. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana? Sudah ada kabar tentang si Rini? Belum, Pak. Bagaimana? Si Nini masih suka datang ke kantornya Pak Edi? Enggak, Pak. Tapi saya yakin Ninik masih belum menyerah. Saya sarankan Pak Rudi untuk tetap tinggal di hotel. Jangan pulang ke rumah dulu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, saya tahu. Terima kasih. Pak Edi masih ingat wajah Rini? Masih, Pak. Saya tidak mungkin lupa. Pak Rudi tiap hari ada di kantor ya, Bos? Lu yakin dia orangnya? Yakin, Bos. Apa perlu kita kerjain sekarang, Bos? Jangan. Jangan sekarang. Lu tunggu perintah gua. Gua masih belum bosan sama Nini. Baik, Bos.
Jangan bilang siapa-siapa kalau Rudi ada di kantor. Nini tidak boleh tahu hal ini. Oke, Bos. Hari masih panjang. Dan gua masih butuh Nini. Saya cuma ingin menanyakan bab yang ini, Pak Es. Maaf, Pak. Ada yang salah, Pak? Enggak. Saya cuma ingin tahu, apakah angka yang ada di sini ada kaitannya dengan anggaran tahun lalu? Mungkin saya perlu nanyakan ke Rini, Pak. Jadi bukan Pak Es yang menyusun laporan ini? Bukan, Pak. Kebetulan saya sedang cuti sakit. Kemudian saya minta Rini untuk menyelesaikannya. Biar bisa segera diperiksa dan diserahkan tepat waktu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Tolong panggil Rini, saya mau bicara. Baik, Pak. Kamu benar-benar bikin malu saya. Pak Dhani nanya, dan saya nggak bisa jawab. Ngapain kamu nggak ngomong? Kalau laporan ke Pak Dadang itu ada hubungannya dengan proyek di Surabaya. Maaf, Pak. Tapi saya pikir Bapak sudah tahu. Tahu? Apanya yang tahu? Biar semua itu tanggung jawab saya, tapi saya nggak perlu tahu semua yang tertulis di situ. Ingat, kamu kerja di sini itu adalah karena saya. Dan kamu adalah bawahan saya. Jangan coba-coba mengambil hati bos tanpa lewat saya. Maaf, Pak. Tapi saya tidak ada sedikit pun maksud untuk membuat Bapak malu. Saya tidak peduli kamu ngomong apa. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Di sini saya adalah atasan kamu. Dan saya berhak untuk memecat siapa saja yang berani melawan saya. Jangan coba-coba menjelekkan saya dengan cari muka di hadapan bos. Mentang-mentang hamil dan diperhatikan oleh bos, dia mau menghancurkan karir saya. Brengsek atau diuntung. Udah saya tolong, dia mau mencelakakan saya. Mas, dia itu kan anak buahmu. Ya pecat saja, daripada dia bikin masalah. Kalau dia tidak dekat dengan bos, udah dari dulu-dulu dia saya pecat. Dia bikin saya jadi malu, jadi kelihatan bodoh, goblok, nggak tahu apa-apa. Penjilat. Dia manfaatkan kesempatan ini untuk merebut posisi saya. Mas, bagi saya, Mas yang terbaik. Jadi, jangan pikirkan dia lagi. Tapi saya nggak bisa terima. Pasti saya balas. Siapa saja yang mencelakakan saya, akan saya balas. Mas mau membalasnya? Saya punya caranya. Ditanggung mulus. Apa? Bagaimana caranya? Kalau aku bantu, apa yang aku dapat dari Mas? Apa saja yang kamu minta, akan saya penuhi. Pokoknya, Rini harus mendapat balasan yang setimpal. Nik, kamu mau kemana, Nik? Kamu jangan bikin malu ibu. Jangan kamu cemarkan nama keluarga kita, Nik.
Percuma, Bu. Ibu bilang saya hanya bikin malu dan bikin cemar bila tinggal di rumah ini. Sekarang saatnya saya pergi. Nik, kamu mau pergi kemana, nak? Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan saya lakukan bukan urusan ibu lagi. Daripada ibu malu punya anak seperti saya, lebih baik saya pergi. Jangan, Nik. Jangan tinggalkan ibu, nak. Nik, Nik jangan pergi, Nik. Asli nih? Asli. Jadi lu mau ambil sekarang barangnya? Iya. Tunggu sebentar. Nih. Asli? Lu coba aja. Oke. Paten kan? Kalau palsu, gue balikin duit lu 2 kali lipat. Bobby nggak pernah nipu pelanggannya. Oke. Gue percaya sama lo. Gue coba dulu, Bob. Oke. Oke. Jadi kamu ikuti nasihat saya. Bersama saya, kamu bisa memenuhi semua keinginan kamu. Mulai sekarang kamu tinggal di sini, kita bisa berpesta tiap malam. Dan tidak ada yang melarang. Mat. Ya, Bos. Masukkan koper ke kamar. Baik, Bos. Saya sudah promosikan kamu ke Pak Dani. Dan beliau setuju kamu diperbantukan di bagian keuangan. Terima kasih, Pak. Bekerjalah dengan baik, ya, Rin. Jangan bikin malu saya. Saya akan berusaha, Pak. Saya mengucapkan selamat atas posisi yang baru, ya, Rin. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi, Pak. Ya. Saya menyesal kenapa ini harus terjadi, Bu. Saya sudah membuat kesalahan besar yang mengakibatkan anak saya meninggal dan istri saya pergi. Sebenarnya saya sudah memperingatkan Nini. Tetapi Nini tidak mau dengar. Mungkin karena Nini sangat mengharapkan Pak Rudi. Keinginan saya saat ini hanya ingin membawa istri saya pulang. Jadi tidak mungkin saya menemui Nini. Saya mengerti. Maafkan saya, Pak. Permisi.
Berarti Pak Rudi bisa pulang ke rumah. Mulai saat ini tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Apa ibunya bilang, Pak? Kemana Nini pergi? Enggak. Biar dia pergi ke neraka, saya tidak peduli. Cara kita berhasil, Pak. Dengan menghindarinya, akhirnya Nini tidak tahan. Mungkin dia malu. Iya, tapi kita kan belum menemukan Rini, Pak Edi. Kemana kita mencarinya? Saya akan ke Bogor. Siapa tahu Rini sudah memberi kabar, Pak. Nggak perlu Pak Edi datang ke sana. Halo. Selamat siang, Bu Ida. Saya Edi, pengacaranya Pak Rudi. Ada apa ya, Pak? Saya ingin sekali bicara dengan Rini. Penting. Maaf, Pak. Rini tidak ada di sini. Rininya belum pulang. Dan saya sendiri juga nggak tahu di mana sekarang Rini berada. Maaf, Bu. Saya ingin sekali membicarakan tentang keinginan Pak Rudi untuk mengajak Ibu Rini pulang. Lebih baik Pak Edi bicara saja dengan Rini. Selamat siang. Saya kira Ibu Ida tidak bohong, Pak. Rini memang tidak ada di Bogor. Dan sampai saat ini dia belum menghubungi Bu Ida. Hadiah untuk kamu, sayang. Makasih ya, Mas Bob. Indah sekali. Seindah yang memakainya. Lebih indah lagi kalau Mas Bob sudah menemukan Rudi untuk saya. Sayang, sampai hari ini saya belum mendapatkan kabar tentang Rudi. Di kantor dia tidak ada. Mungkin dia keluar kota. Mace. Sudah ada kabar tentang Rudi? Belum, Bos. Sampai sekarang kami belum lihat dia masuk kantor, Bos. Di rumah? Rumahnya kosong, Bos. Hanya ada pembantunya. Oke. Sayang, kamu tenang aja. Semuanya akan beres. Oke? Mas, aku cuma mau minta surat dokter. Mas tunggu sini aja ya. Ya, yang lama ya? Yuk, Oke. bentar ya. Sejak dahulu seharusnya ibu sudah memeriksakan kandungan ibu. Untung janinnya sehat. Jadi saya tunggu ibu 2 minggu lagi kembali sini. Saya pasti datang, Pak. Ya. Resepnya, Bu. Baik, terima kasih, Dok. Rini? Bu Rini? Bu Rini? Bu Rini, ini saya. Edi Natapraja. Masih ingat? Saya dan Pak Rudi mencari Bu Rini. Pak Rudi sangat mengharapkan Bu Rini pulang. Pak Rudi sangat menyesal. Semenjak Bu Rini pergi, Pak Rudi jadi nggak karuan. Lebih-lebih setelah anaknya meninggal.
siapa yang meninggal? Ferry. Apa Bu Rini nggak tahu? Ferry meninggal karena... Suster! 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 Kesekian kali ku harus mengalah, untuk kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Oh, haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki. Harapan selama ini mungkinkah hanya mimpi? Entah sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, oh berganti hari. Harapan selama ini mungkinkah hanya mimpi? Walau terkadang bertahan, pernahkah kau bayangkan apa yang